Itu yang muta. Nggak ada. Muta itu dikawin 2 kali. Dia jengong 2 kali. Satu dikawinin sekali sama engkongnya. Nomor 2 dikawin sama mertuanya. Kok kenapa bisa terjadi begitu? Pasti ada sabab-sababnya. Lantaran kalau mertuanya emang kurang sarafnya, tadinya bekas dipukul di pesantren, dia kemudian suka angot begitu, rada senewen begitu. Iya, jadi pertama orang takut dia kurang normal gitu. Iya, kita susah punya mertua, susah punya anak 6 apa berapa. Apaan? Jodoh. Pondok. Nggak bisa. Kalau orang Senewan nggak bisa punya pondok. Otaknya itu geger, kayak geger otak begitu, kurang saraf. Iya. Tentang kita jangan sekali-kali kalau ada orang itu ya sampai disebut jodoh. Usahain dulu, ntar baru kita pasrah kalau udah terjadi mah. Emang nyari ngilu masih dapat ngalor. Kalau itu ngidulmu masih dapat ngalor. Sekarang begini aja dah. Setiap dia punya engkong punya bapak, kenapa engkongnya yang waliin? Emang engkongnya wali mudbir, termasuknya kalau diperbanding sama itu kalau dia nggak ada ya wali mudbir. Kenapa engkongnya waliin? Di situ ada apa? Tapi paham nggak? Iya. Kalau ibaratnya masih sakit, maka kapan kita masih bisa ngewakilin? Gitu. Itu kalau perempuan itu nurut biasanya. Jadi emaknya udah mulai merdeka satu keluar. Jangan ibaratnya emang kita susah. Wadon mertua perempuan emaknya susah di air kemudian wadon suruhnya dibawa. Ya bawa lagi wadon. Bawa laki ribet banget nambah. Mula-mula begitu dikasih sasaran 5 rupiah udah abang mulu. Itu cari yang begitu tuh. Yang pada main duit mulu wadona itu main duit mulu buang-buangin. Buang-buangin, awas buang-buangin. Punya nafas 10.000 satu hari. 10.000. Siapa yang 20.000 buang-buangin wadonannya. 20. Iya, 20 jadinya. Ntar kata gini. Bang, lu masak apaan? Ya masak sih masak. Udah, emang 5.000 dapat cabai dong. Udah, cabai taruh di situ tutupin makan. Apaan abang hasil 5.000? Itu cabai 5.000. Tutup saji, paham kira. Iya, bisa. Kapan kata-kata 5.000 beli cabai? Kapan ke cabai itu nyamel pakai garam pakai tomat ya? Ya udah cabai bulat begitu jantan garam udah tutupin untuk saji. Jadi singkat, la ilaha illallah. Bang jangan ngomong la ilaha illallah, itu enggak ada ganjarannya. Itu hal la ilaha illallah, kenapa terkesal? Hah? Patok kesel itu mah. Itu buang-buangin itu saya pun udah pada mau kerja main duit mulu buang-buangin. Terus Wati bil riza wazaidan bagus makanan kita, bukan bagus makan ke menu anu cara ini ditaruh
sesihung, bukan bagus begitu. Iya, makanan, baik makan nasi uduk kayak apa kayak, bisa. Kalau yang jelas ibaratnya di situ tukang bala-bala, tukang nasi uduk main bang keliling ya, kita nyarinya nggak main bang keliling gitu ibaratnya. Begitu masih bagus kita jaga, paham nggak tuh dia? Iya pilih-pilih juga, kecuali udah nggak ada dah. Kita membeli aqua nggak, pasti aqua udah main bang udah pasti banget. Wa kana Wahab bin Warod rahimahullahu ta'ala yaqulu lau sunta, seandainya kamu puasa, wasolaita, seandainya kamu sholat, puasa 4 tahun demi ke tahun cuma perangnya 3-4 hari doang ya, 5 hari, hari Idul Fitri, ayam mutasrek, hari nahar, hatta sirta, sehingga kamu jadi mislah hari syariah, lempeng mulu hari syariah sampai matiang. Sholat mulu katulit, sholat sedikit, sholat mayan pauka gali tetap maka nggak bermanfaat untuk kamu dalikat sekalipun kamu sholat mulu, paham ya? Puasa mulu mengapa nggak manfaat? Bila pada antara dulu kecuali lu lihat dulu, lu pikir dulu maya ada puluh jauh pakai apa kira-kira perkaranya masuk di perut buah, lihat dulu, lihat. Nah, paham nggak? Sulit ya? Ya kita mah emang berkeluh, tapi pilih-pilih juga. Iya maksud kita, ya ibaratnya kita air mah, ya saring-saring juga, ya kotor banget, paham nggak Pudi? Memang kerjaan kita ini mah. Jadi kalau begitu mah kita nggak sempat, hah? Iya. Sementara segini belum jadi wali. Kan jadi wali sulit. Ini bagian makan, belum bagian akhlak nih. Yang gede wali setengah wali. Kadang ada orang setengah mati, setengah lagi mati. Atau orang senyawa disebut macet tuh. Suka ngeliat orang maju tuh di situ tuh nyamak kayak tanah kolong doang tuh, megang golong, asa kan gitu kali wali. Ya, ya itu wali tuh lagi maju tuh. Ya, ya, itu wali, maju tuh, ahli musyahadah. Udah nonton. Nggak punya dosa orang begitu mah. Enggak. Kita mah enggak punya dosa kalau kita anak kecil enggak punya dosa, kalau kita mah kalau banyak dosa mendingan mati masih kecil umur 20 tahun sekalipun kita punya dosa. Kapan belum berapa dosa baru balik baru 5 tahun, tapi kalau kita udah bangkotan udah karatan dosa kita mah. Iya begitu. Umur 16 tahun meninggal sama kiai, siapa yang dosa kiai? Iya. Mentahkan kita apabila punya anak kapan baru lahir tong, lu lahir zaman sekarang apa gimana? Tempo zaman dulu aja banyak kota apa gimana? Udah zaman sekarang kalau taksiran bakal nyakitin, bakal berbuat dosa mulu mah kerjaan mendingan lu mati tong. Belum apa kalau kita doain mati kapan? Dia belum punya dosa. Kasihan. Kayak kita pergi haji pengen didoain supaya pergi bisa pulang. Kalau bisa mah mati di sana aja, di tanah suci. Kapan lu demen di tanah suci? Biar mati di tanah suci kan tanah kotor di sini. Kapan pada pengen mati di Madinah di itu kapan? Di Mekah, tapi pengen pulang. Ini orang yang pada umrah tertahan ya.
Itu kalau tertahan begitu ntar bagaimana biaya kita siapa tanggung jawab? Satu di hotel. Iya. Iya kalau seminggu mah. Kalau kita bawa banyak 50 orang. Iya. Di hotel sedangkan travel itu kapan itu udah habis. Iya. Iya ada pun kita mah jajan ada sekitar 2 perak mah. Iya. Apalagi yang punya emang nggak bawa duit. Ada duit sedikit aja bakal bawa pulang persiapan. Emang repot bener ya udah bayang ya. Jadi kalau begitu, iya jamaah haji bagaimana jamaah haji nanti ya. Kalau masih begini aja keadaan di kita ya. Telepon siapa Rohimudin? Telepon. Ukuran emang ukuran pulang apa kata sama jelasin berapa setorannya? Kalau guru mah emang bulan puasa nggak ngazan sebab guru nggak kuat. Kalau takut ketinggalan puasa doang guru mah ya puasa doang ini guru khawatir. Bukan masalah buka puasanya, nahan. Kan gue mah apabila puasa nggak kena sinar matahari. Gue mah kalau saya emang belum turun di sini, belum tanya tuh Haji Tafsir tuh turun, Haji Tafsir ya belum pernah turun. Banglah anak dari kaum fi hadal khuluq qaulu ta'ala ketahui olehmu bahwa dalilnya si kaum itu fi hadal khuluq kudu memakai akhlak salafus saleh. Qaulu ta'ala tuh berdasarkan kulu kita kudu makan minat thayyibati barang yang halal dah wa malu kita kudu ngamalkeun sholihan akan berbuat amal soleh. Huwa khitobun li rusul. Ini mah khitoban untuk rusul gitu. Jadi kita mah enggak kudu ya makan yang halal. Makanya ini ibaratnya asbabun nuzulnya turunnya kemana? Ke Rasul ya. Ya. Sedangkan waqad suriha fil hadis sesungguhnya dijelaskan di hadis bi annallah Allah itu amara perintahkan Allah taala al mukminina kepada orang mukmin bima amara bil mursalin sebagaimana Allah taala merintahkan kepada mursalin. Tapi kalau kita ngelihat ayat ini arahnya kemana tadi? Ke Rasul. Kita mah kenapa bukan Rasul? Nggak kudu jemaah haram kayak jemaah apa kayak kita mah nggak kudu berbuat amal soleh. Tapi di hadis ada Allah itu merintahkan ke mukmin sebagaimana Allah merintahkan ke orang mukmin sebagaimana yang Allah Taala merintahkan kepada Rasul. Disebutnya al ibratu bi umumil abdi la dia khusus sabab yang direken mah keumuman lapad. Mana keumuman lapad itu mukminin mursalin mukmin kita mukmin lah dia khusus sabab. Jangan dilihat emang tadi mah khusus sababnya mah khusus untuk Rasul. Kita mah jangan lihat khusus sababnya umumul abdinya yakni mukmin tuh. Jadi kita itu kaidah itu mah al ibratu bi umumil abdi la bi khusus sabab. Kita direken mah untuk kita ngelihat kapan aja itu mukmin kapan kita mukmin. Lah bi khusus sabab emang sababnya mah kudu makan itu thayyibat wa malu sholihan itu untuk Rasul kita mah. Kudu bagaimana kita mah jangan lihat sababnya emang benar itu mah sababnya untuk Rasul kita mah nggak umul apa aja ya mukmin tapi paham itu paham ngerti ya namanya al ibratu bi umumil abdi la bi khususi sabab gitu loh bisa gitu-gituan bisa
diarahkan ke situ. Bangunan juga kalau megang alihnya lambat. Bangunan kita ngebangun api. Nah, apabila kita ngeborong bangunan, orang kita seperti 500 juta. Tapi kalau sama orang Jepang mah kudu 700. Lambat-lambatnya mah apa aja kudu bener-bener biar api. Tembok supaya rata nggak begini kan itu. Udah gitu ya. Internet itu. Ya, bangga. Apa begitu? Dites lagi. Tukang juga ada yang bangor. Seperti mana contohnya? Ini kita masang peralon. Kok ini nggak keluar mampet? Akhirnya kemudian udah dikasih kunci, udah beres. Itu apabila dia datang aja otomatis sebentar dapat duit nggak? Dipanggil lagi dia si tukang. Masa ujung-ujung tahu banget lempang itu, padahal mah peralon jebelah. Kalau macam orang nggak tahu mah di pelbah mana ini ya, dia mau ujung-ujung tahu banget lempang itu, terus si Cina ngomong, dia suruh ya ceritanya. Akhirnya kemudian tahu banget pas-pasan nggak makin berpikiran lempang itu. Barang akhirnya kemudian disaksikan sama Cina, emang jebelah peralonnya, begitu. Diakalin pinter. Emang jadi boleh naroin, dikiriin lempan itu. Rumah di Pantai Indah Kapuk makin miliaran. Kata-kata rumah 500 ke atas nggak ada pakai kuin, sama tuh Budin. Itu. Yang kuin hanya klaster. Kalau klaster itu ibaratkan kita muhtasor. Ya. Kalau rumah yang tipe 21 punya tua kebanjiran tuh sehubungan. Diibaratkan mah ada salah. Sama kecil. Sebentar. Kalau rumah model yang interkon tuh ya, itu mah kitab. Paham nggak kira-kira begitu? Jadi ada kitab, ada muhtasor, ada risalah, gitu. Kalau dikit. Paham? Alif biasa dipaham. Saya tadi nggak sampai. Jadi dipikir kalau nggak hujan ini awalnya adem banget ini. Emang kalau lagi siang ngapain lagi siang? Siang. Abang nggak kerja? Iya. Enggak itu ngapa yang makan hari apa pudin? Coba biasa kita ngaji ngeliat mangga, kemudian bikin maju, tapi tertutup kalau bagaimana ya? Iya. Apapun seandainya kita makan dalam tenda pakai AC sama di bawah pulau ini malah mau. Itu dianya. Iya, alami itu. Suasana yang mahal mah. Suasana iya. Itu ahli tafsir nggak mau kecengok dulu, nggak, temennya kecengok mah, temen deh, tapi adanya kapan mau
Kalau babal kesono ke situ saya tafsir temennya. Wamin adillatihim, setengah daripada dalil kaum itu ada juga mawaroda, ada keterangan yang datang anarullah, ada bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam qala, kata Nabi layak tasibu abdun malam min haramin, jangan usahalah abdun, ya jangan kasih usaha abdun kita kasarnya malam min haramin, harta daripada barang haram. Doain ya pengen agak nih, mudah-mudahan dikasih diterima. Udah ngajuin ini sama bank, doain ya. Namanya udah dikasih itu tuh, udah sertifikat udah ditaruh, udah doain ini melebaran. Iya. Payu barakulahu fihi, apabila barang, jadi mafhum bagaimana kalau enggak barang haramin payu barakulahu, nanti Allah Ta'ala ngeberkahkan untuk si abid di bidang hartanya. Kalau enggak ada dari barang haram, seolah-olah payu baraku itu termasuk kayak jauh dari mafhum. Walayata sodaku minhu, si abid jangan sedekah ya daripada barang haram. Payu jaru alaihi, kalau barang haram mah payu jaru alaihi nggak bakal diganja gitu kan. Jangan sedekah si abid daripada haram, nantinya payu jaru alaihi maka diganjar. Apa nggak pantas? Nggak ada arah ke situ. Wala yakruhu khalfa dhahrihi ila kana dafi'an lahu ilanar. Wala yakruhu, jangan nikahkan si abid akan barang harta khalfa dhahri di belakang kamu, ila kana dafi'an lahu ilanar, artinya kecuali harta itu dafi'an, kalau kita memakai barang haram, kalau kita nggak tinggalkan tuh barang haram, dafi'an, akhir kemudian kita memberi kepada si abid itu ilanar, sama aja kita ngasongkan kepada api neraka. Maksud begitu, apabila kita usaha pakai barang haram, seolah-olah dalam-dalamnya kita menjerumuskan diri kepada api neraka. Contoh, kucing kita cemplungin ke api neraka, kita ngomong bagaimana? Ada orang kucing dilemparin ke dalam api, apa bahasa kita? Kasihan amat ya, benar. Kasihan amat itu kucing di api neraka, dibuang ke api, ke dapur. Tuh, kucing aja, padahal kucing sekalipun orang yang ngelemparin atau dia jongklok kejeprus ke dalam api, kita dosa enggak? Enggak, kalau macam kita ngetaruhin api mah dia jerumus sendiri sih. Iya. Atau orang yang jerumusin, kapan kita nggak tahu si Anu bekas ngejurumusin ini kucing si Arif ke api, kita kasihan nggak? Pasti kasihan kita. Kucing dijurumusin ke neraka, mengapa diri lu jerumusin ke dalam neraka, lu nggak pikirin? Hah? Kucing kita kejerumusin, orang ngejerumusin kucing, ya kasihan dirinya kejerumusin api neraka, nggak kan? Kok itu seolah-olah kalau makan barang haram, dan mau keluar ke neraka. Orang doang lu bikin kasihan masuk neraka, anu lu kejerumus ke dalam api. Lu kapan diri lu emang sengaja ngajak lu buang ke neraka, ke api. Nah itu api lah ceritanya mah. Innallah, Allah itu layam, nggak bakal ngelebur, nggak bakal menghilangkan, nggak bakal menghapus asai'ah, kita berbuat amal kejelekan bisai'i, dengan sebab berbuat kejelekan di barang kejelekan, ibaratnya nggak bakal bisa menghapus kejelekan. Tetap kalau barang kejelekan mah nggak bisa dihapus barang kejelekan. Seperti begini, kita dipanggil meja kita kotor, kita lap sama topanya kotor, dia bisa menghapus bersih nggak ukurannya? Enggak. Tapi walakin yampu, tetapi Allah bisa menghapus al-khabisa, akan barang jelek bitoyibi, apabila kita berbuat
kebagusan. Jadi barang kejelekan itu bisa dihapus dengan barang kebagusan, kejelekan bisa dihapus dengan barang yang bagus. Contoh, kita sama orang kita benci, namanya kejelekan bukan? Coba kalau kita bagi apaan kayak jadi hilang nggak ukurannya? Hah? Bener nggak? Yang orang kita benciin kita bagi apa jadi hilang barang kejelekan? Kenapa kira-kira? Tapi orang ibaratnya kita nggak demen sama orang, pertama-tama kita omong lagi, nggak bakal menghapus. Tanjur, coba pikirkan olehmu, lihat olehmu, ya akhi, saudaraku, ilato amika. Lu lihat zaman sekarang makan kamu bagaimana pihak zaman. Dalam ini zaman, padahal zaman ini sebelum tahun 1000 ya. Hah? Itu udah pihak zaman. Yang arah kapan pihak zaman otomatis sebelum 1000. Iya. Cuman kurung ke 10. Wa alaika bil ini al-mufrati. Cobalah tetapkan olehmu biling biar jangan al-mufrati yang banget. Asal syarat jangan makan barang haram biar kita susah. Yang penting kita jangan makan barang haram. Ini pagi mana. Tapi kan kalau gua nggak wali kota, kalau gua nggak ke gubernur, gua nggak dikasih duit, nggak dikasih pakaian. Apa lu sekalipun nggak dikasih tetap lu makan zaman sekarang. Sekalipun lu nggak dikasih sama gubernur, tetap aja lu makan kain juga. Bener kita kira. Coba kita dikasih Samarinda, dikasih duit, bener. Duit dari jauh-jauh. Ibaratnya pakai sholat di gubernur, sholat maghrib, otomatis lu berangkat jam berapa dari mana-mana, pasti asar. Iya, misal bakal supir cepet, bakal apa, bensin cepet, yang cepet bakal kita besok pagi dipakai bubukan kapan habis, dikasih Samarinda, udah sekali pakai 2 kali pakai udah nggak dipakai lagi. Kapan jeleknya ada, jeleknya ada kapan? Tahu jam orang pemerintah, bener nggak? Nggak sesuai antara kesebut nama orang pemerintah sama kenyataan dibagi duitnya nggak sesuai. Jadi adin mah nggak menjadi soal, namanya hadiah. Iya, setiap kata-kata hadiah itu orang yang terhormat. Kata-kata orang sedekah kita datang ke itu orang nggak terhormat. Gitu, bentar beda. Tapi mah nggak ada masalah kok, beribadah juga hadiah. Tapi paham nggak begitu? Gitu, ngerti? Ya diantri mah ambil, terima. Dari sini berarti harap secara kita belum kerja, kalau kerjanya harap masuk juga gitu. Ya begini kapan kita tahu lu kerja, lu dari mana itu duit? Dibaginya itu sama orang perpajakan. Lu dibaginya dari mana itu? Dibagi apa sama orang yang suka di mobilnya ada baju jas, ada baju gosokan yang pakai dasi. Ada tuh di mobil suka baju gosokan ditaruh, paham nggak? Ambil beneran, Iya. Oh sama lu dari sama garam lo. Wah iya kak, kamu bener-bener kudu takut, kudu sieun antakula bahwa kamu makan jangan sekali-kali dimakan tuh takutlah kamu jangan makan maksudnya minta amirin daripada makan bangsa model-model amir, presiden polisinya, atau bagian yang tua-tua tuh nanti bagian abinya siapa? Kalau dulu Faisal Tanjung zaman dulu mah, kalau kita siapa? Ya sijit yang mau diberhentiin itu didukung sama jangan, kamu basirin atau orang yang kelakuan yang gak bener. Yang suka berombong sama dia, Al-Qodin atau Ki Penghulu. Itu Ki Penghulu zaman dulu, apalagi zaman sekarang. Tapi gaji juga, salaman juga, ngamplopin juga bener begitu. Uang administrasi apa lu udah kerja emang ada gaji lu. Oh jangan mikir kanan. Ini mah di rumah bro. Al-Qodin atau Ki Penghulu jangan. Padlan, apalagi imati zolamati daripada makan makanan orang yang zolim. Yang main jangan
ibaratnya kita makan sama orang yang ngurus ABG. Oh, MBG. Itu jangan. Nah, kan udah dikorupsi 5.000 untungnya. Di sono 5.000 sama atasan 5.000, kita 5.000. Yang jatuh ke sekolah 5.000, yang ntar orang tua itu pada mampus tuh makan uang. Begitu paham ya? Ya kapan itu emang lagi dibicara kamu itu mulu. Dari atasnya mah mulia ini bantu rakyat. Prosesnya itu. Min gue taktisin apabila kamu makan tanpa pakai diselidik lagi. Ntar sedekah di mana? Yang pada jadi manajer, Bank Mandiri, Bank yang nggak mandiri, atau aja, Bank Megawati, Soekarno Putra sama Soekarno Putri, Bank BHS, ada Bank Wadimor, ada. Pak Inna katahliku pidina entarnya. Kamu besok lusa, tahliku bakal lusa pidinika di agama kamu apabila begini tidur mulu, ngantuk mulu. Begitu ntar apabila ngaji jam mulu tolong mata. Iya. Walau kan, ini mah gua makannya sama orang yang korbannya masuk kayak India, kayak Bombay, kayak Kashmir. Walau karena ala roti amamatu supin, sekalipun keadaan si orang kepalanya amamatu supin, waduh, maka sorban bagus, wajubatin pakai jubah, walakam uzbatun, dan lagi pakai kuncir, dan lagi pakai tongkat, tetap kalau kasem jangan. Orang, iya, jangan. Ngutbah pakai kuncir, jangan. Kalau kita tahu makanannya, dia boleh nggak pugu. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa min akhlaqi, nanggung ya. Setengah. Tapi enak kan ngaji begini? Gua kesinggung apaan barian? Kecuali orang yang merasa kesinggung sengaja kita ini. Emang kita saling ngaji sih. Itu bagus kita bisa danani diri kita. Jadi supaya ketahuan, kita domong ketahuan. Wa min akhlaqihin, setengah akhlak salafus sholeh radhiyallahu anhum kasratul wasoya. Banyak pada ngasih wasiat, ada yang ngasih wasiat, ada yang nggak mau. Mimbadihim daripada setengah salafus sholeh badin. Jadi masing-masing pada pengen minta dinasehat. Wa qabuluhum, dan lagi diterima nasihat. Kalau kasihan nggak bakal diterima, jangan. Apa kita bagaimana ngeliat korena? Ini orang ini mah nggak bakal kena nih. Apabila diomongin masalah bang anu nggak bakal kena nih, jangan. Wa qabulihim al mawaizo, apabila kita berasa diri kita orang yang bakal terima al mawaizo, nasihat kita. Wa syukruhum al waizo, kita juga punya perasaan orang itu bersyukur apabila dinasehat Allah itu sama orang yang menasehat. Alhamdulillah, ini gue baru tahu. Wa ada muru'yati ahadihim pinafsihi, dan lagi jangan ngelihat salah satu di antara satu soleh pinafsihi dirinya. Maksudnya anau koma biwajibin biwaji hakim man nasohahu, walau asana ilai madadahri. Artinya kamu jangan lihat seseorang pinati diri kamu, oh ini mah bagaimana kalau gua nasihat main bang mulu, ntar akhir kemudian sumbangan bakal putus. Emang biasanya baik sama gua, kalau ini gua nasihat ini pasti dia bakal kesinggung, nanti dia nggak bakal membelai kepada kita. Kalau diperkirakan kita menjelaskan barang hak, nanti akhir kemudian nggak pada ngaji. Wa ada muruyatin, dan lagi jangan makin lihat salah satu salafus soleh pinat dirinya anahu, bahwa salafus soleh koma apabila mengerjakan wajib hakim wajib kudu hak menjelaskan orang yang nasihat salafus soleh kepada itu orang, itu akhir kemudian kalau gua nasihat bagaimana pemberian banyak banget. Sedangkan kalau gua nasihat otomatis dia bakal inian bakal kesinggung, nggak bakal ngaji akhirnya. Walau asana ilahi mudadahri, sekalipun orang berbuat kebagusan kepada kita mudadahri
sepanjang masa. Tetap jangan pakai takut bagaimana gua akan menjelaskan kalau hak nanti orang pada ngaji pada kabur. Tapi paham nggak itu? Alasannya apa tuh? Al-hukmu yaduru ala elat. Hukum berjalan di atas elat. Wajib mentah kita, maka jangan lihat siapa kayak yang penting mah kita hukum yang orang laksanakan kena enggak yang orang suka ngasih donatur kita dia makan udah tetap aja bilangin nasihat di anal umur ukhrawiyah karena perkara bangsa akhirat yakni kita takut kejeblok di neraka namanya itu perkara akhirat satu kobalu bil iradi duniawiyah nggak bisa ngebandingan sama badan-badan duniawi jadi kesimpulannya itu mah hukum mah nggak bisa dibayar sama arus duniawiyah paham nggak kira biarin ya ini paham nggak kira biar dia pergi nggak menjadi soal hal itu bagaimana pokoknya mana mau diperkirakan dia sering bagi sama kita tapi apa hukum kita nggak jelas neranginnya mulut rada tertutup rata ditaplok sama Soekarno wallahu a'lam bishawab tapi itu kate ada aja ya kita bilang bukan kita buat bukan kalau orang kampung mah nggak kena api bening gini lu ngaji di mana nggak kalau orang banyak pasti api bening ngomong gitu tapi paham api bening ya kita mah kenapa berikan keterangan nggak goyang oh iya oh ntar gue pagi mana ntar kalau mau kodir kalau lu mah jangan jangan lu mah wadim aja bakal yang pada kerja kalau nggak ada wadim mah itu rumahnya tutup nggak boleh kemari serung tapi kalau malam kalau gini nggak ngatur tapi budin iya nggak buru-buru iya saya guru kalau dagang di pasar di rumahnya ngantuk